Daud pun meminta supaya Tuhan menjaganya seperti biji matanya. Demikian berharganya kita di hadapan Tuhan. Maka janganlah kita hidup sembarangan, tetapi hendaklah sebagai biji matanya kita hidup memuliakan Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita dalam satu acara Close to You, di mana kita bisa merenungkan firman Tuhan. Walaupun singkat, tetapi biarlah kita setiap hari terus diingatkan akan firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Menjadi Biji Mata Tuhan. Sebagai anak-anak penebusan Kristus, kita mendapat perlindungan yang luar biasa. Dan hal ini disampaikan oleh Nabi Zakaria di dalam Zakaria 2 ayat yang ke-8. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Zakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Nabi Zakaria menggambarkan umat Tuhan yang telah kembali ke Yerusalem dari pengasingan mereka di Babel sebagai biji mata Tuhan. Kita ketahui bahwa biji mata adalah jendela kehidupan manusia untuk dapat melihat. Dan mata adalah organ tubuh yang sangat penting, karena jika terkena debu sedikit saja, maka mata kita bisa mengalami iritasi dan menjadi merah. Kemudian mata kita sakit. Jadi, mata itu harus benar-benar dipelihara dan dijaga dengan ekstra. Itulah gambaran kita yang telah menjadi umat Tuhan. Kita menjadi umat kesayangannya. Dan Tuhan mencintai kita. Dan Zakaria menyerukan supaya umat Tuhan tersebut bertobat sungguh-sungguh. Membangun kembali bait Allah. Di sini artinya adalah umat membangun hubungannya lagi dengan Tuhan secara totalitas. Membangun bait Allah adalah kita sedang membangun satu tempat di mana Allah akan berdiam di tempat tersebut. Dan juga hidup serta hati kita terus diperbaharui sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kita adalah biji matanya, maka kita adalah milik kesayangannya yang akan selalu dijaga dengan sempurna oleh Tuhan kita. Saat matahari begitu terik, maka kita melindungi mata kita. Kita menggunakan kacamata anti radiasi. Juga ketika kita akan berenang atau menyelam di laut, kita akan gunakan kacamata renang atau kacamata selam. Begitu pentingnya kita merawat mata kita adalah sama dengan begitu pentingnya Tuhan menjaga kita sebagai biji matanya. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Mari kita baca di Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di padang gurun, di tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingi dan diawasinya dia, dijaganya seperti biji matanya. Saat Musa berada dalam perjalanan di padang gurun, satu tempat yang penuh tantangan, Tuhan menjaga umatnya dari ketandusan, dari ganasnya padang gurun, di mana umatnya dijagai dan diawasi
seperti biji matanya. Pada siang hari, Tuhan memberikan perlindungan melalui tiang awan, sehingga mereka tidak mengalami kepanasan. Dan pada malam hari, Tuhan memberikan tiang api, sehingga mereka tidak kedinginan di padang gurun yang dingin pada malam hari tersebut. Dan oleh sebab itu, sudah seharusnya lah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Kita lanjutkan firman Tuhan di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Ayat ini merupakan pernyataan dari Daud. Daud pun meminta supaya Tuhan menjaganya seperti biji matanya. Demikian berharganya kita di hadapan Tuhan. Maka janganlah kita hidup sembarangan, tetapi hendaklah sebagai biji matanya kita hidup memuliakan Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang menjadi biji mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kembali melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami ya Bapa, betapa pentingnya kami di hadapan-Mu, betapa Engkau mencintai kami, sehingga kami dianggap sebagai biji mata Tuhan yang senantiasa Engkau rawat, Engkau jaga, Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami hidup asal-asalan, kami hidup menurut pendirian kami sendiri. Ampuni kami. Dan biarlah Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali kami sadar bahwa kami adalah biji mata Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, biarlah semuanya itu dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah
Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu